faktanya ya udah pasti ditolak dan malah justru bertambah jadi 6 tahun kan. Hakimnya nyembunyi ke TPU-nya karena hakimnya kasihan. Apa supaya nggak digoreng-goreng sama pihak yang tidak menyukai? Harusnya kan waktu itu kan diterima saja. Kalau diterima kan nggak mungkin kayak begini. Ya Reza juga wajib kena. Di saat kasus pencucian uang ini digaung-gaungkan, kenapa pasal ini tidak menjerat pada si pemberi? Hola Messinya Ketani, Mesti terkait hasil banding Nikita yang ditolak dan membuat hukumannya justru makin berat, yakni bermula dari 4 tahun kini jadi 6 tahun. Lintang dan sang kekasih selaku keluarga dalam video yang beredar di sosial media memberikan pesan khusus untuk para pendukung sang wanita Amazon tersebut, di mana Lintang meminta agar jangan diperbesar agar tidak digoreng-goreng sama pihak yang gak suka. Seraya setuju dengan yang diinginkan Lintang, selebgram Koko Hirocimot pun menghimbau agar jangan sibuk cari celah atau kesalahan, tapi sibuk aja untuk tetap rapatkan barisan. Dan ia pun seraya mengingatkan kalau putusan banding bukanlah segalanya, karena masih ada kasasi katanya. Lalu bagaimana dengan Fitri Sahuteru, mantan sahabat yang belakangan justru bersiteru dengan Nikita? Saja ya guys. Jangan terlalu dibahas bagaimana-gimana supaya nggak digoreng-goreng sama pihak yang tidak menyukai. Itu aja guys. Itu aja guys. Aku minum dulu. Yang nggak suka, yang nggak suka. Yang gue suka biarkanlah. Ini vonis banding Nikita Mirzani naik, pasti banyak yang bertanya, ngapain banding? Harusnya kan waktu itu kan diterima saja. Kalau diterima kan nggak mungkin kayak begini. Jadi mau nggak mau, terima nggak terima, daripada akhirnya Nikita Mirzani dan pengacaranya mengajukan banding juga. Udahlah, netizen ya yang mendukung Nikita Mirzani tidak usah mencari kesalahan, mencari celah. Yang dibutuhkan sekarang adalah kita tetap rapatkan barisan, kita tetap mendoakan yang terbaik untuk Nikita Mirzani. Lagian ini bukan akhir dan segala-galanya, masih ada pertarungan di kasasi nanti. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Hari ini Nikita Mirzani sidang vonis banding, dan yang seperti yang kita ketahui, vonisnya naik menjadi 6 tahun, 3 bulan, denda 1 miliar. Ini bukan akhir dari segala-galanya, karena kita masih bisa bertarung lagi di kasasi. Kita tetap support Nikita Mirzani, kita tetap panjatkan doa yang terbaik ya, supaya Nikita Mirzani mendapatkan keadilan seadil-adilnya, sehingga Nikita Mirzani bisa turun dari hukumannya, dan yang kita harapkan bersama-sama Nikita Mirzani itu bisa vonis bebas. Aku secara pribadi selalu mendoakan Nikita Mirzani, semoga apapun rintangan dan hambatan ya yang terjadi di dalam kasus ini, Nikita Mirzani beserta keluarga selalu kuat ya dengan terpaan-terpaan yang ada. Dan saya berharap Tuhan memberikan kesempatan sehingga dalam kasus Nikita Mirzani ini tetap saya percaya akan indah pada waktunya. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Tidak ada keindahan selain perdamaian, ya. Saya di sini bukan ingin memperkeruh keadaan, tapi semoga keterangan saya di sini juga menyadarkan orang kalau memang orang itu bersalah. Itu ya, paham ya teman-teman media, jangan dipotong-potong. Terkait banding yang diajukan Nikita, sebelumnya memang sudah banyak yang menyayangkan lantaran dianggap vonis yang dijatuhkan sudah cukup di luar ekspektasi. Namun kubu Nikita yang tetap merasa tak puas tetap mengajukan banding. Hal tersebut pun kembali disayangkan praktisi hukum Besti, dan berharap untuk Nikita yang bandingnya telah ditolak untuk jangan maju ke kasasi. Mengingat menurut Junaidi, meski banding adalah hak, namun banding merupakan bentuk protes atas ketidakpuasan. Terlebih ia pun melihat faktanya telah terbukti sebelumnya di pengadilan negeri. Sulit sekali gitu lah ya, untuk hal-hal tertentu, untuk sesuatu tindak pidana yang memang faktanya sudah ada dan terbukti, itu kita banding. Ya enggak? Karena bagaimanapun banding itu perlu kita ketahui bahwa banding itu merupakan penolakan. Ya enggak? Penolakan akan putusan tingkat pertama. Ya, yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya apa? Penolakan itu adalah bentuk protes
kasarnya menolak dan tidak mau menghargai terkait putusan itu gitu loh ya. Walaupun banding itu memang hak semua orang, tapi kita dalam pelaksanaan proses hukum itu harus menjadi atau mempertimbangkan dengan matang, ya enggak. Apalagi kasus Nikita Mirzani ini kan dakwaannya dakwaan kumulatif. Meskipun pada tingkat pertama, pada tingkat awal itu bahwa terkait TPPU-nya itu tidak terbukti, ya enggak, gitu loh. Itu kan masing-masing pihak atau hakim itu hal yang wajar memiliki perbedaan pandangan dan putusan, ya enggak. Bisa saja kemungkinan di putusan tingkat pertama juga memang sudah terbukti gitu loh. Namun pertimbangan hakim lebih bijaksana ya, mempertimbangkan Nikita Mirzani sebagai single fighter atau segala macam kan. Jadi itu ranahnya hakim untuk memutuskan. Namun kita gitu loh ya, sebagai kuasa hukum harusnya patut mempertimbangkan dan mencermati. Ya enggak, harusnya putusan 4 tahun itu kalau menurut saya ya, bisa dilalui dengan segera gitu loh, karena nanti kan akan dikurangi dengan remisi dan sebagainya kan gitu loh. Namun pada akhirnya begitu putusan banding kemarin, faktanya ya udah pasti ditolak dan malah justru bertambah jadi 6 tahun kan. Jadi ya itu mudah-mudahan jadi pelajaran gitu. Kita harapkan tidak mengajukan kasasi gitu. Nah, bicara soal kasasi sendiri nih, Besti, meski belum secara resmi mengumumkan apakah kubu Nikita bakal lanjut ke kasasi atau tidak, kubu Reza Gladys melalui pengacaranya bahkan menghimbau agar jangan kasasi apalagi hingga MK, daripada nanti jadi 12 tahun cenah. Namun meski begitu, ia pun berharap Nikita bisa berbenah selama di dalam, karena menurutnya tak akan benar-benar sampai 6 tahun. Terlebih Nikita sudah hampir 1 tahun jalani hukuman, ditambah remisi dan PB bisa membuat Nikita lebih cepat keluar dibanding harus kasasi apalagi ke MK. Apalagi Reza Gladys pun juga tak mempermasalahkan dengan total hukuman Nikita, lantaran baginya yang penting bisa membuktikan Nikita bersalah dan framing-framing yang mengarah padanya selama ini bisa terbantahkan dengan terbuktinya Nikita bersalah, Besti. Bebenarlah selama di tahanan. Masih ada waktu nantinya. Paling jalan berapa tahun lah ini. Toh sudah jalan setahun kok. Masih ada peluang-peluang, kesempatan untuk membenahi diri sehingga dalam tahanan ini bisa ada keringanan hukuman dan bisa secepatnya bisa bebas dari tahanan. Habis remisi masih ada PB, paling 3 tahun jalan. Iya, daripada ditambah 5 hakim kasasi kan bahaya. Berarti nggak usah ada banding lagi ya Bang? Kasasi, Tidak usah kasasi lah. Kalau memang Tidak usah kasasi dan tidak usah PK. udah jalan 1 tahun, nanti kan ada remisi, ada PB, mungkin paling 3 tahun dijalanin. Habis itu bebas bersyarat, ya kan? Daripada nanti tiba-tiba diketok Mahkamah Agung 12 tahun, apa enggak nangis apa? Ya, kita untuk kebaikannya aja lah. Padahal kita sayangkan 4 tahun kemarin itu cukup baik itu hakimnya itu. TPPU-nya dia umpetin, disembunyikan nama hakimnya. TPPU, iya terus hakimnya nyembunyikan TPPU-nya. Karena hakimnya kasihan. Kalau kasihan hakimnya, PN juga TPPU juga itu. Cuma dia kasihan gitu ya. Apalagi anaknya sering dibawa ke sidang, ya udahlah kita sembunyikan TPPU-nya biarlah memaksa memberikan uangnya aja yang kita hukum gitu ya. Malah dicela, tidak terbukti PPU, tidak terbukti pemerasan. Nggak tahu kenapa dihukum 4 tahun. Itu mungkin pertanyaannya kan, kenapa dihukum 4 tahun tidak terbukti TPPU, tidak terbukti pemerasan, kenapa dihukum? Tapi udah aneh ya, terserah lah, cuma kasihan aja nih kitanya kalau pihaknya seperti itu. Atau Bapak selalu menyerahkan ini kepada keputusan pengadilan. Bagi dia yang penting dinyatakan terbukti bersalah. Itu membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
klien kami bahwa kredibilitasnya dengan ada kasus ini dan putusan ini jelas bahwa selama ini yang didengung-dengungkan kepada dia itu tidak terbukti bagi dia. Tapi bagi itu dah jelas terbukti. Ini sebenarnya bagi dia itu aja, tidak ada yang lain bagi dia. Dia juga sebenarnya kasihan dengan kita ini. Jadi dia tidak mempermasalahkan berapa tahun hukuman ya Bang ya? Dari awal selalu kami menyatakan bahwa klien kami tidak bermasalahkan. Mau 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Itu terserah majelis hakim karena mereka yang punya wewenang. Yang dia butuhkan hanya keadilan aja. Hanya Rasa keadilan ya. Rasa keadilan. Habis remisi masih ada PB. Paling 3 tahun dijalani. Iya, daripada ditambah 5 tahun lagi. hakim kasasi kan bahaya. Berarti nggak usah ada banding lagi ya bang? Kalau ini? Kasasi. Tidak usah kasasi lah. Iya, kalau memang Tidak usah kasasi dan tidak usah PK. Peninjauan udah jalan kembali. 1 tahun, nanti kan ada remisi, ada PB, mungkin paling 3 tahun dijalanin. Habis itu bebas bersyarat, ya kan? Daripada nanti tiba-tiba diketok Mahkamah Agung 12 tahun, apa enggak nangis ya Pak? Ya. Nah Besti, kalau kubu Riza Gladys menghimbau agar Nikita jangan kasasi apalagi MK biar nggak kena 12 tahun. Pendukung Nikita selebgram Bella Sembiring dan juga Koko Hiro Cimot yang bingung terkait TPPU yang dalam banding Nikita di pengadilan tinggi malah jadi terbukti. Kini jadi mempertanyakan kenapa yang memberi uang untuk dicuci masih bisa berkeliaran katanya. Waduh, menang di pengadilan tinggi membuktikan Nikita bersalah agar framing terhadapnya bisa terbantahkan. Sekarang malah dipertanyakan uangnya yang membuat Nikita jadi terbukti TPPU gitu maksudnya Besti. Dalam sidang awal ya, pencucian uang sudah digaung-gaungkan dan dalam sidang banding masih saja pencucian uangnya masih ada dan masih tetap digaung-gaungkan. Ya sudah, kalau memang pencucian uangnya itu tidak bisa hilang, jadi angkut, seret, tangkap yang memberi uang haram untuk dicuci. Kenapa? Giliran Nikita Mirzani ya ditahan dengan lama, itu seakan-akan undang-undang itu dipakai gitu. Kasus pencucian uangnya itu dipakai di dalam kasus Nikita Mirzani. Tetapi di saat kasus pencucian uang ini digaung-gaungkan, kenapa pasal ini tidak menjerat kepada si pemberi uang untuk dicuci? Bukannya hukum itu keadilan sosial, bukannya hukum itu adil, tetapi kenapa hukum dalam pasal pencucian uang itu hanya bisa menjerat Nikita Mirzani, tetapi tidak bisa menjerat bagi orang yang memberikan uang itu untuk dicuci. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya, silakan follow dan tinggalkan komentar. Jadi lebih baik gitu ya, jatuhnya jadi kotor loh Kak otakku. Iya kan? Ya Reza juga wajib kena. Reza juga wajib kena dong. Pencucian uang duit siapa yang mau dicuci? Niki itu kenanya turut serta. Pasal turut sertanya Kak. Ya wajib dong. Niki tuh kenanya tuh turut serta. Hanya karena chat Mail dengan Niki atau hanya karena transfer yang kemana itu? Pakai atas nama Nikita. Parah sih. Ya Besti, kita tunggu aja nanti dari kubu Nikita. Kalau saat banding banyak yang sudah menyarankan untuk gak usah. Apakah setelah bandingnya ditolak Nikita akan tetap maju ke kasasi hingga MK? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.